Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are all fine. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang serial part of speech, yaitu adjective atau kata sifat. Baik, kita mulai dari definisinya dulu. Apa itu adjective? Adjective is a word that describe a person, things, animal, condition, and etc. Jadi adjektif adalah sebuah kata yang menjelaskan tentang sifat orang, sifat benda, sifat binatang, atau sifat keadaan sesuatu. Jadi dia berupa kata yang menunjukkan sifat-sifat sesuatu. Kalau dia orang ya sifat orang, kalau dia benda ya sifat benda, atau sifat tempat ya, atau keadaan. Nah, itu adalah definisi dari adjektif atau kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris, adjektif ini menerangkan dua hal ya. Yang pertama dia modify noun, menerangkan kata benda. Yang kedua modify pronoun, menerangkan juga kata ganti. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang adjektif yang modify noun, adjektif yang menerangkan kata benda. Apa saja? Mari kita pelajari sama-sama. Nah, seperti sudah saya sampaikan bahwa adjektif ini menerangkan noun atau modify noun, menjelaskan kata benda. Contohnya seperti ini, handsome man. Nah, jadi man ini noun, handsome ini adjektif. Nah, letaknya adjektif itu di depan noun ya, kata benda ya, jangan terbalik. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia di belakang ya, tapi kalau bahasa Inggris dia di depan noun ya. Nice picture, oke ya, nice ini adjektif, picture ini noun. Jadi sekali lagi adjektif ini menerangkan kata benda, letaknya di depan kata bendanya itu sendiri. Nah, bisa membuat contoh sendiri nanti kalau mau membuat noun phrase ya, yang isinya adjektif sama noun, maka letaknya adalah adjektif noun ya. Beautiful girl, beautiful itu adjektif, girl itu noun. Atau juga tempat, misalkan ya, nice place ya, hot city. Nah, jadi sekali lagi adjektif adalah kata yang memodify atau yang menerangkan noun. Nah, buat contoh kata sifat sebanyak mungkin supaya paham tentang adjektif. Baik, sekarang kita akan lanjutkan tentang bagaimana kegunaan adjektif dan bagaimana perubahan adjektif dalam sebuah kalimat. Mari kita pelajari sama-sama. Adjektif dalam sebuah kalimat bisa berfungsi untuk menunjukkan degree of comparison, tingkat perbandingan antara satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, tentang degrees of comparison saya akan sampaikan di lain video. Kali ini kita akan membahas cara merubah adjektif dari degree atau tingkatan-tingkatan dalam sebuah kalimat. Mari kita pelajari. Nah, yang pertama ada 3 tingkatan ya dalam degrees of comparison. Yang pertama adalah positive degree. Ini adalah adjektif yang memiliki tingkat atau tingkatan yang sama ya, positif. Yang kedua adalah comparative degree. Ini adjektif yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang lebih, satu lebih dari yang lain gitu ya. Yang ketiga adalah superlative degree. Ini adalah adjektif untuk menunjukkan tingkatan yang paling tinggi. Begitu ya. Nah, sekarang cara membuatnya. Untuk positive degree, adjektif yang memiliki sifat yang sama ya. Ini ya oke ya, adjektifnya tidak perlu ditambah apa, yaitu tall misalkan ya. Tapi di comparative degree menunjukkan sesuatu tingkatan yang lebih ditambah er. Tall menjadi taller. Tall itu tinggi, taller lebih tinggi, begitu ya. Terus di tingkatan superlatif, tallest paling tinggi, begitu ya. Sekali lagi, tall itu tinggi, tingkatannya sama. Komparatif taller ditambah er itu artinya lebih tinggi. Tallest itu paling tinggi. Nah, itu untuk mengungkapkan degree tingkatan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya contoh yang kedua, clever. Ini tingkatan yang sama, positif. Yang kedua, komparatif menjadi cleverer, artinya lebih pandai.
Yang ketiga superlatif cleverest, artinya paling pandai. Nah, coba pahami cara membentuk degree ya menggunakan adjektif ini. Kalau komparatif menggunakan er, kalau superlatif menggunakan est. Nah, ini berlaku untuk kata atau adjektif yang memiliki 1 sampai 2 silabik suku pengucapan. Maksudnya silabik adalah suku pengucapan ya. Jadi jika adjektifnya itu memiliki 1 sampai 2 silabik suku katanya, contohnya misalkan begini, tall itu kan 1 ya, 1 pengucapan. Big, nah itu 1 pengucapan ya. Clever ini 2. 1 sampai 2 silabik ini menggunakan rumus yang pertama ya, pakai yang er ini yang di atas ya. Jadi tall, taller, big, bigger, long, longer, longest. Sekali lagi, jadi untuk silabik 1 sampai 2 adjektif ya, ini menggunakan rumus yang pertama pakai tambahan akhiran er dan est. Nah, ini ya contohnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, jika suku katanya atau silabiknya itu 1 sampai 2 adjektifnya, nah, cara merubah degrees of comparison-nya ditambahkan er kalau dia komparatif, est kalau dia superlatif. Nah, sedangkan jika silabiknya lebih dari 2, 3 ke atas, contohnya seperti ini, beautiful, 3 pengucapan ya, beautiful, nah 3 silabik, expensive, 3 silabik. Jadi kalau adjektifnya itu memiliki 3 silabik, gunakan rumus yang kedua ya, beautiful ini positif. Nah, untuk komparatifnya tidak beautifuler, tapi diawali dengan more, more beautiful, lebih cantik. Nah, untuk superlatifnya ditambah most, most beautiful, tidak beautifulest ya. Sekali lagi, jadi jika silabiknya itu 3 ke atas, seperti tadi saya contohkan, beautiful ini 3 pengucapan, maka untuk membentuk komparatif dan superlatif degree ditambah more ya. Komparatifnya more beautiful, superlatifnya most beautiful, gitu ya. Selanjutnya expensive. Nah, ini komparatifnya menjadi more expensive. Terus selanjutnya untuk superlatifnya menjadi most expensive ya. Komparatif more expensive, superlatifnya most expensive. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi kita harus bisa membedakan berapa silabik adjektifnya itu. Jadi jika 1 sampai 2 gunakan rumus yang atas er dan est. Tapi jika silabiknya 3 ke atas, contoh tadi beautiful, expensive, dan lain sebagainya, gunakan rumus yang kedua, more dan most. Nah, itu penjelasan tentang adjektif dalam degrees of comparison. Setelah paham, coba membuat contoh sebanyak mungkin ya tentang perubahan adjektif pada degrees of comparison ini supaya lebih gampang untuk kita memahaminya. Nah, setelah paham, nanti akan saya sampaikan materi khusus tentang degrees of comparison. Nah, begitu dari saya penjelasan tentang adjektif, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.